Konyol sekali, bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa berdiri hidup-hidup di depannya sekarang? Sebenarnya, Reka tidak benar-benar ingin mengambil nyawa Abeno, dia hanya menggunakan kematian untuk menakutinya saja. Setelah Abeno jatuh ke sungai, dia diselamatkan oleh Lone, kemudian diantar ke perbatasan. Kali ini akan menggunakan Abeno, jadi Lone mengirim helikopter militer untuk pergi menjemputnya kemari. Abeno tersenyum pada Shanks. Awalnya mengira dirinya sudah cukup sial karena menyinggung Tuan Agung Valkyrie, tetapi tidak disangka Shanks ini bahkan lebih sial. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang tentara yang aktif, mengetahui hukum dan melanggar hukum, hukumannya akan lebih berat. Shanks berjuang untuk keluar dari mobil, kedua matanya kusam, dan bergumam pada diri sendiri, tidak mungkin, bagaimana mungkin. Semua orang tercengang, mereka tidak mengerti apa maksud Shanks. Tapi segera, semua orang tiba-tiba mengerti. Pintu mobil terbuka, Abeno keluar dari mobil. Ada keributan di antara kerumunan. Abeno masih hidup, orang mati, telah kembali. Karena orangnya masih hidup, maka kejahatan pembunuhan secara alami tidak dapat diadili. Cahaya fajar kemenangan yang tiba-tiba ini membuat Tokia sekeluarga menangis bahagia. Garis hitam muncul di wajah Astina, Lily, dan lainnya. Sekarang mereka yang tidak perlu menanggung kesalahan, dan mereka juga harus menanggung akibat melakukan tuduhan palsu. Pukulan ini benar-benar terlalu besar. Reka berkata dengan acuh tak acuh, petugas Sabre, bukti ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kan Shanks tidak berpuas hati, meskipun Abeno masih hidup, bagaimana dengan Four Monsters? Aku masih bisa mencurigai bahwa kamu yang telah membunuh mereka. Reka melirik Abeno. Abeno buru-buru berkata, saat kecelakaan itu terjadi, monster satu yang mengemudikan mobil. Saat itu, dia minum alkohol, kemudian jatuh ke bawah jembatan Burfan. Untungnya, nyawaku besar, bisa merangkak keluar, tetapi Four Monster tidak selamat dari bencana. Ini semua akibat dari ulang Four Monsters sendiri, tidak ada hubungannya dengan Tuan Valkyrie. Hati Tokia sekeluarga yang cemas, akhirnya benar-benar bisa tenang kembali. Dengan adanya Abeno sebagai saksi, Shanks tidak bisa menjebak Reka lagi. Shanks mencibir dengan galak, bagus, bagus sekali. Reka, apakah menurutmu dengan begitu, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku katakan padamu, hanya dengan pukulanmu barusan, aku juga bisa membuatmu duduk dan tinggal di penjara. Reka mengangkat bahu, takutnya, kamu tidak memiliki kesempatan itu. Tatapannya melirik ke arah gerbang komunitas. Lone yang berjongkok di pintu melihat tatapan mata Reka dan segera bertindak. Dia mengangkat tangan dan melepaskan tembakan ke langit. Pong! Suara tembakan yang keras menarik perhatian semua orang, semuanya melihat ke arah pintu. Adegan yang mereka lihat di detik berikutnya membuat mereka semakin gila. Sekelompok tentara dengan senjata dan peluru tajam, berjalan masuk seperti air pasang yang mengalir. Aliran yang stabil, luar biasa, dan megah. 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang. Segera, seluruh komunitas ditempati oleh tentara. Namun meski begitu, ada kerumunan orang hitam gelap di luar pintu yang tidak masuk. Ya Tuhan, ini sebenarnya ada berapa banyak tentara yang datang kemari. Semua orang terkejut ketakutan dan melarikan diri kembali ke rumah mereka seperti orang gila, tidak berani menunjukkan kepala mereka. Tokia sekeluarga juga terkejut ketakutan hingga kedua kaki mereka lemas. Tokia meraih tangan Reka, Reka, cepat pulang ke rumah. Reka tersenyum, buat apa pulang ke rumah? Pertunjukannya tidak bagus. Tokia tampak tak berdaya, sudah situasi seperti apa, kamu masih bisa berpikir untuk menonton pertunjukan. Bensu tiba-tiba berkata dengan penuh emosional, Reka, katakan yang sebenarnya pada ayah, apakah kamu yang memanggil pasukan tentara ini? Satu kalimat membangunkan semua orang dari mimpi. Tokia dan Avril menatap Reka dengan mata berapi-api. Reka berani datang tanpa rasa takut, berani memukul Shanks,
apakah itu berarti bahwa dia memiliki dukungan dari pasukan tentara ini? Reka tersenyum jujur, nanti juga akan tahu. Tokia mencubit Reka lagi dengan marah, sengaja menarik perhatian. Shanks langsung tercengang di tempat. Situasi apa ini? Tampaknya seluruh pasukan distrik militer dikerahkan. Sebagai petugas di distrik militer, mengapa aku sama sekali tidak mendengar tentang operasi besar seperti itu? Mereka kemari karena siapa? Tanpa memberinya waktu yang banyak untuk berpikir, Lone berjalan keluar, berkata dengan marah, "Shanks, kamu pantas mati." Tamatlah. Hati Shanks membeku sesaat, mereka benar-benar datang karena dirinya. Shanks buru-buru memberi hormat militer, "Ketua, ada apa denganmu?" Lone berkata, "Perusahaan Napolo sebelumnya adalah industri milik militer, dan pihak militer mempercayaimu, barulah memintamu untuk melelangnya. Tidak diduga, kamu akan bertindak curang di pelelangan demi kepentingan sendiri dan menyebabkan kerugian besar bagi militer. Ini adalah kejahatan yang sangat keji." Sekujur tubuh Shanks membeku. Kenapa insiden ini begitu cepat terungkap? Lagi pula, untuk masalah sepele ini, sesuai prosedur biasanya cukup diberi peringatan internal saja, makanya dia berani memanipulasinya secara diam-diam. Tapi mengapa sampai mengerahkan seluruh pasukanmu? Tindakan ini tidak mengikuti prosedur. Shanks berteriak keras, "Fitnah, aku difitnah." Lone mendengus dingin, "Tunggu saat kamu pergi ke pengadilan militer, barulah kamu berteriak difitnah. Seseorang, datang dan tangkap dia." Segera ada bawahan yang bergegas untuk menahan Shanks. Borgol dingin membuat wajah Shanks terlihat sangat depresi. Lone melototi Lily dan Astina lagi, "Apakah perusahaan Napolo didapatkan oleh kalian berdua? Tangan dan kaki kalian berdua harusnya juga tidak bersih. Kami akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Begitu kami menemukan bahwa kalian juga terlibat, kami tidak akan memaafkannya." Lily dan Astina sudah hampir gila karena terkejut. Menjadi sasaran pihak militer, meskipun memiliki 10.000 kepala juga tidak akan cukup untuk dibunuh. Lone datang dan pergi dengan tergesa-gesa, datang ke tempat kejadian hanya menetap 10 menit dan langsung pergi. Tokia meraih tangan Reka, "Ayo, pulang ke rumah bersamaku. Masalah hari ini harus tahu jelas." Avril dan Bensu juga buru-buru mengikuti. Krusno berteriak, "Bensu," tetapi Bensu mengabaikannya. Ini membuat hati Krusno merasa tidak nyaman. Dia menghela nafas dan berbisik, "Menurut kalian, apakah Reka yang memanggil pasukan ini?" Natsu dengan cepat menyangkalnya, "Ayah, apa yang kamu pikirkan?" Lone telah menjelaskan, itu dikarenakan masalah pelelangan perusahaan Napolo, kemudian datang untuk menangkap Shanks. Kejadian hari ini murni kebetulan. Lily dan Astina mengangguk dengan yakin. Krusno berkata, "Sudah aku katakan, jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar, mungkinkah dia akan masuk penjara selama 5 tahun di waktu itu?" Lily memutar matanya dengan marah pada Astina, berkata, "Astina, semua ini salahmu. Jika bukan karena kamu menyeret aku ke pelelangan, mungkinkah ada begitu banyak masalah yang begitu kacau? Sekarang kita semua menjadi sasaran pihak militer." Astina membantah dan berkata, "Masih berani mengataiku. Bukankah itu juga karena kalian terlalu serakah? Sekarang jangan sibuk meminta pertanggungjawaban. Yang terpenting adalah singkirkan lebih dulu kecurigaan memanipulasi kotak hitam dari pelelangan." Lily, sangat mudah untuk berbicara. Setelah diawasi oleh pihak militer, mana mungkin begitu gampang untuk melepaskan diri dari masalah ini. Astina, adikku sekarang adalah sersan, dan dia memiliki sejumlah kekuatan di ketentaraan, sekarang hanya bisa meminta bantuannya. Lagi pula, ada tokoh besar di belakang petugas Sabre, pondasinya kuat, dan dia tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Krusno menepuk kepalanya, benar, segera hubungi Vitrus, dia pasti bisa membantu." Para tetangga juga sedang berdiskusi, apakah pasukan ini dipanggil oleh menantu pria keluarga Mas Hita. Jika benar demikian, seberapa hebat menantu pria ini? Di komunitas kelas bawah ini,
ada orang berbakat yang terpendam. Di ruang keamanan, tangan Kapten Asmet yang sedang memegang rokok sedikit gemetar. Dia sudah lama menduga bahwa menantu pria keluarga Mas Hita memiliki hubungan di holding company. Kejadian hari ini menegaskan hal ini. Dalam hatinya merasa beruntung waktu itu dia tidak membuat masalah hingga bermusuhan dengan keluarga Mas Hita karena masalah tempat parkir. Di rumah Tokia, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang mengepung Reka, seolah menginterogasi tahanan. Reka ditatap hingga sekujur tubuh merasa tidak nyaman, kemudian langsung berkata, "Apakah kalian punya pertanyaan untukku? Tanya saja, aku akan menjawab dengan jujur." "Tokia, katakan dengan jujur, apakah kamu yang memanggil kemari pasukan tentara itu?" Reka mengangguk. Keluarga Mas Hita menjadi lebih gugup. "Tokia, apa identitasmu yang sebenarnya?" "Reka, aku adalah Tuan Agung Valkyrie yang terkenal itu." Dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, hanya bisa berterus terang. "Cuy, cuy, cuy." Siapa tahu Tokia berkata dengan tidak sabar, "Katakan sejujurnya." Reka tercengang, ini adalah kebenaran. Tokia tidak bisa tertawa ataupun menangis, "Maksudmu, Tuan Agung Valkyrie yang bermartabat, pernah dipenjara selama 5 tahun. Menemani seorang gadis biasa selama 5 tahun, dipukul dan dimarahi tetapi tidak melawan. Bahkan di pernikahan besar, tidak bisa mengeluarkan uang hadiah sebesar 600 juta, kemudian dalam keadaan tidak berdaya, hanya bisa melamar pengiring pengantin untuk keluar dari pengepungan. Reka, apa masalahnya? Dewa perang juga manusia, dan juga memiliki kesulitan. Tokia benar-benar tidak berdaya, aku benar-benar mengagumimu, benar-benar bisa menahan diri. Saat ini, masih berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Menurutku, ini jelas-jelas karena Lone datang untuk menangkap Shanks karena masalah pelelangan perusahaan Napolo. Kamu hanya beruntung bertemu dengan situasi seperti ini. Reka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah berterus terang, kalian masih tidak percaya, jadi tidak bisa salahkan aku. Kebetulan, dia masih tidak bersedia mengakui identitas Dewa Perang. Jika tidak, Tokia dan dirinya akan memiliki jarak atau bahkan putus. Dia mengikuti keadaan dan tersenyum jujur, tidak disangka, kalian menebaknya dengan benar. Kejadian hari ini memang benar keberuntunganku. Saraf Afril dan Bensu yang tegang juga menjadi rileks. Jika Reka benar-benar mengakui bahwa dia adalah tokoh besar, kedua pasangan tua itu benar-benar akan mempertimbangkan agar Tokia dan Reka putus. Bagaimanapun juga, Tokia adalah orang biasa, tidak cocok dengan tokoh besar yang memanggil 50.000 sersan dengan satu lambaian tangan. Meskipun menikah, mungkin juga akan merasakan emosi yang tak terlampiaskan seumur hidup.